Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Ilham Arfianto. Di video ini, saya akan membahas tentang pengumpulan data dan penyajian data. Kita mulai dengan pengumpulan data. Ada dua jenis pengumpulan data, yaitu sensus dan sampling. Sensus adalah cara pengumpulan data di mana seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu. Data hasil sensus dinamakan data yang sebenarnya atau true value. Seperti kalau orang melakukan sensus, diamati satu persatu. Selain sensus, ada juga sampling. Sampling adalah cara pengumpulan data di mana yang diselidiki adalah elemen sampel dari suatu populasi. Data hasil sampel dinamakan data perkiraan atau estimate, value, atau statistik. Contoh sampling adalah ketika dalam pemilihan umum kita mengenal istilah quick count. Nah, dalam quick count yang diuji adalah sampling. Sampling digunakan untuk memprediksi kebenaran suatu populasi. Tentu saja hasilnya tidak 100% akurat, tetapi hasilnya mendekati akurat. Itulah yang dinamakan dengan sampling. Jika menggunakan metode pengumpulan sensus, hasilnya pasti akurat 100%, tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama, biaya yang banyak, dan lain sebagainya. Sehingga sensus merupakan cara pengumpulan data terbaik, tetapi jika tidak mungkin dilakukan sensus, ada alternatif lain yaitu melakukan sampling. Metode sampling ada dua, yaitu cara acak dan cara bukan acak. Cara acak atau random adalah memilih sampel dari populasi di mana setiap sampel mendapat kesempatan yang sama untuk dipilih. Sedangkan untuk cara bukan acak atau subjektif adalah suatu cara pemilihan sampel dari populasi di mana setiap elemen tidak mendapat kesempatan yang sama untuk dipilih. Nah, itu tadi materi tentang pengumpulan data. Selanjutnya kita akan memasuki materi tentang penyajian data. Ada beberapa materi tentang penyajian data. Data bisa disajikan dalam bentuk tabel atau bisa juga disajikan dalam bentuk grafik atau diagram. Kita mulai dari tabel atau daftar. Ada beberapa jenis atau ada beberapa elemen dalam suatu tabel, yaitu yang pertama adalah judul tabel, judul baris, judul kolom, badan tabel, dan yang terakhir adalah sumber tabel. Untuk jenis tabel, di sini kita punya beberapa jenis tabel. Di slide paling depan tadi sudah kita sebutkan beberapa contoh jenis-jenis tabel, yaitu tabel baris kolom, tabel kontingensi atau cross tab, tabel distribusi frekuensi, tabel distribusi frekuensi relatif, dan tabel distribusi frekuensi kumulatif. Kita akan mempelajari tabel-tabel itu satu persatu. Demikian juga untuk grafik atau diagramnya. Oke, kita mulai dari tabel yang pertama, yaitu tabel baris dan kolom. Tabel baris. Tabel baris, kegunaan dari tabel ini dipakai untuk menyajikan data yang sederhana. Jadi, tabel ini terdiri dari baris dan kolom. Memang seluruh tabel terdiri dari baris dan kolom, tetapi tabel ini cukup sederhana, yaitu hanya terdiri dari kolom-kolom yang menunjukkan beberapa variabelnya. Di contoh ini misalkan kita punya
5 buah variabel, yaitu variabel nama, variabel NIM, variabel jenis kelamin, variabel kota, dan variabel pekerjaan. Kolom-kolom tersebut memiliki data. Nah, datanya disajikan dalam bentuk baris. Inilah yang dinamakan dengan tabel baris kolom. Yang kedua adalah tabel kontingensi atau tabel cross-tab. Tabel ini dipakai untuk menyajikan data dengan dua kategori atau lebih. Contohnya sebagai berikut. Ini adalah data banyaknya mahasiswa kelas TI 9 STIMIK Akakom menurut jenis kelamin dan daerah asalnya. Jadi, kalau pada tabel sebelumnya variabelnya hanya diletakkan pada baris pertama saja, untuk tabel yang kedua ini diletakkan pada baris maupun kolom. Sehingga misalkan kita ingin membaca tabel ini, sebagai contoh, di situ Anda bisa melihat ada angka 14. Angka 14 ini adalah menandakan bahwa 14 ini adalah data untuk mahasiswa dengan jenis kelamin laki-laki yang berasal dari Jawa. Contoh lagi misalkan mahasiswa yang berasal dari Kalimantan dengan jenis kelamin perempuan. Di sini bisa Anda silangkan menurut kolom ditarik ke bawah dan menurut baris ditarik ke kanan, maka kita peroleh angka 0. Maka tidak ada data, tidak ada mahasiswa yang berjenis kelamin perempuan dan berasal dari Kalimantan. Di bagian bawah atau di bagian kanan dari cross-tab biasanya kita isi dengan jumlah masing-masing baris atau jumlah masing-masing kolom. Itu contoh tabel yang kedua, yaitu cross-tab. Untuk tabel cross-tab ini bisa juga kita gunakan untuk menyajikan data yang lebih dari dua kategori atau dua variabel. Anda bisa menambahkan satu baris di atasnya, misalkan pada contoh ini misalkan asal mahasiswa dan jenis kelamin, Anda juga bisa menambahkan misalkan berasal dari SMA atau SMK. Anda bisa menambahkannya sebagai variabel baris maupun variabel kolom. Tabel jenis yang ketiga adalah tabel distribusi frekuensi. Kegunaan dari tabel ini adalah dipakai untuk menyajikan data kuantitatif yang dikelompokkan menjadi beberapa kategori atau golongan. Ada dua jenis, yaitu distribusi frekuensi tunggal dan distribusi frekuensi berkelompok. Untuk tabel distribusi frekuensi ini biasanya digunakan pada contohnya pada pemilihan ketua kelas, misalkan yang menggunakan turus, yang ada angka menggunakan seperti lidi, kemudian kalau sudah 5 dicoret, itu namanya turus. Nah, sekarang saya akan berikan contohnya. Misalkan kita punya data seperti ini. Data pelemparan sebuah dadu sebanyak 20 kali. Dari data ini kita bisa lihat dadu terdiri dari 6 buah mata dadu, 6 buah sisi. Masing-masing sisi ketika dilempar muncul sisi yang dimaksud. Nah, di situ bisa kita lihat pelemparan pertama muncul angka 5, pelemparan kedua muncul angka 3, dan seterusnya. Maka kalau kita bisa lihat di sini bahwa muncul dadu 5 kali sebanyak 1, 2, 3. Nah, ada 3. Sehingga bisa kita buat tabel distribusi frekuensinya dengan 3 buah kolom. Kolom yang pertama adalah kolom mata dadu. Kolom yang kedua adalah kolom turus. Kolom yang ketiga adalah kolom frekuensi. Sebagai contoh misalkan pelemparan pertama muncul mata dadu 5, berarti pada mata dadu 5 kita berikan 1 buah nilai turus. Pada pelemparan kedua muncul mata dadu 3, maka pada mata dadu 3 kita berikan
turus. Demikian seterusnya sampai mata dadu terakhir yaitu mata dadu 2 kita berikan turus. Sehingga di sini akan terlihat masing-masing mata dadu sehingga akan terlihat masing-masing mata dadu muncul berapa kali. Contoh, mata dadu 1 muncul sebanyak 3 kali. Mata dadu 2 muncul sebanyak 5 kali dan seterusnya. Ini adalah contoh tabel distribusi frekuensi data tunggal. Jadi datanya hanya satu saja. Sebagai contoh lagi, kita ke data distribusi frekuensi berkelompok. Data distribusi frekuensi berkelompok digunakan untuk menyajikan data yang memiliki rentang yang cukup panjang. Misalkan rentangnya dari 1 sampai 100. Tentu saja bisa kita sajikan dalam bentuk data frekuensi data tunggal, tetapi tabelnya nanti akan sangat panjang. Sehingga untuk menyederhanakan bentuk dari frekuensi data tunggal tersebut, kita buat data berkelompok. Kita bisa membuat rentang-rentang tertentu untuk masing-masing kelompok. Contoh misalkan ada data nilai UTS dari suatu kelas. Nah, datanya bisa Anda lihat di slide. Data itu misalkan kita kelompokkan menjadi rentang 10. Ada 41 sampai 50, 51 sampai 60 dan seterusnya. Selanjutnya, dengan cara yang sama kita bisa melakukan pembuatan turus sama seperti pada data tunggal. Bedanya adalah kalau pada data berkelompok nilainya tidak harus sama seperti pada data tunggal, tetapi yang terpenting adalah masuk pada kelas pada data tunggal. Di sini contoh kelasnya sama, kebetulan sama ya. Kadang ada yang menuliskan kelasnya itu berbeda. Misalkan di sini kelasnya panjangnya 10, 41 sampai 50, 51 sampai 60 dan seterusnya. Sebenarnya menuliskan data dengan kelas yang berbeda pun diperbolehkan saja. Nanti akan kita bahas pada video selanjutnya. Untuk contoh ini menggunakan panjang kelas 10. Yang terpenting adalah semua data bisa dimasukkan ke dalam kelas ini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa rentang 41 sampai 50 ada 6 buah data, 51 sampai 60 ada 14 data dan seterusnya. Tentu saja untuk data berkelompok ini lebih praktis, lebih ringkas dibandingkan dengan data tunggal, tetapi tingkat akurasinya kurang begitu bagus karena pada contohnya saja pada rentang 41 sampai 50 kita tidak bisa mengetahui berapa, misalkan kita tidak bisa mengetahui nilai data 42 itu ada berapa data. Itu kita tidak bisa mengetahui itu. Kita hanya mengetahui antara 41 sampai dengan 50 ada 6 buah data. Jadi secara kelebihan dari data berkelompok adalah lebih ringkas tetapi kurang akurat. Sementara untuk data tunggal lebih akurat tetapi penyajiannya yang cukup banyak kalau datanya memiliki rentang yang cukup tinggi. Ada beberapa istilah pada data distribusi frekuensi berkelompok. Di sini ada kelas. Kelas adalah panjang dari kelas adalah masing-masing rentang, itu namanya kelas, masing-masing kelompok. Kemudian ada batas kelas. Batas kelas adalah nilai yang membatasi kelas. Contoh pada kelas pertama, batas kelasnya adalah 41 dinamakan sebagai batas bawah dan 50 dinamakan sebagai batas atas. Oke, untuk titik tengah dari suatu kelas adalah nilai yang ada di antara kelas itu. Contoh, titik tengah di antara 41 sampai 50 adalah 45.
Nah, itu adalah titik tengah kelas. Kemudian di sini ada lagi tepi kelas. Tepi kelas berbeda dengan batas kelas, tetapi ada juga tepi kelas bawah dan tepi kelas atas. Perbedaannya adalah tepi kelas biasanya merupakan nilai tengah dari batas bawah nilai kelas tersebut dengan batas atas kelas sebelumnya. Contoh misalkan kelas kedua memiliki batas bawah 51 dan kelas pertama memiliki batas atas 50. Maka tepi bawah kelas kedua adalah 50,5. Artinya tengah-tengah antara 50 dan 51, yaitu 50,5. 50,5 atau 50,5 dinamakan sebagai tepi bawah kelas kedua atau tepi atas dari kelas pertama. Selanjutnya ada lebar kelas atau panjang kelas, yaitu rentang dari masing-masing kelas. Contoh di tabel ini kita punya rentang atau lebar kelas sejauh 10, yaitu 50, 41 sampai dengan 50. Ada lebarnya adalah 10. Kemudian yang terakhir adalah banyak kelas. Banyak kelas di sini bisa Anda lihat dari tabel ini memiliki 6 buah kelas. Selanjutnya kita ke tabel distribusi frekuensi relatif. Di tabel distribusi frekuensi relatif ini merupakan hasil penjumlahan dari frekuensi dengan kelas sebelumnya. Ini adalah persentase terhadap frekuensi total. Contoh misalkan kita lihat kembali tabel frekuensi kumulatif sebelumnya, maka kalau kita buat menjadi frekuensi relatif, contoh kelas pertama dengan banyak atau dengan frekuensi 6 dengan jumlah keseluruhan frekuensi 40, maka bisa kita ubah menjadi bentuk persen, yaitu 6 dibagi dengan 40 dikali 100%, hasilnya adalah 15%. Sehingga frekuensi relatif untuk data yang pertama yaitu